Dari hadapannya berdiri 70 orang tua kaum Israel. Dengan hiasannya binsapan di tengah-tengah mereka, masing memegang bokornya, ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatlah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Kepada penglihatan kepada Nabi Yeskiel, kalau kita lihat, dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, ada sebuah pintu. Jadi ada suatu penglihatan dari lubang itu bisa dilihat. Nah, pada saat itu untuk menutupi perbuatan-perbuatan tersembunyi para imam itu, dibuatlah tembok-tembok yang artinya orang lain tidak melihat. Tapi tua-tua atau imam-imam itu salah. Tuhan melihat semua perbuatan mereka. Perbuatan kotor yang disembunyikan sedemikian rupa, yang orang lain tidak bisa tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu diperlihatkan kepada Yeskiel. Kenapa Tuhan harus memperlihatkan kepada Yeskiel? Supaya Yeskiel mempunyai bukti nyata atas perbuatan-perbuatan hal-hal kotor yang dilakukan para imam Israel pada saat itu. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, pada masa pembuangan di tanah Babel, pasti banyak pergumulan yang dialami, banyak penderitaan yang harus dijalani sebagai suku yang terbuang, sebagai suku jajahan di tanah Babel. Mereka harus mengalami penderitaan, dan ini mungkin membuat mereka seperti hilang pegangan. Mereka, khususnya para imam yang tadinya diutus untuk menyampaikan kebenaran firman, terpukau dengan jabatan mereka. Mereka menggunakan jabatan sebagai imam itu adalah sebagai tameng untuk memperkaya diri, untuk menunjukkan kesalehan di depan umat, tetapi dalam kehidupan mereka ternyata mereka juga melakukan penyembahan berhala. Hal ini sangat menyakitkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika imam-imam itu yang harusnya menjadi contoh bagi umat Tuhan, ternyata memiliki perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Ini akan mempengaruhi keimanan para umatnya. Contoh dan tauladan yang harusnya dinyatakan malah menjadi batu sandungan bagi umat. Para imam seolah-olah melayani Tuhan, tetapi di balik itu mereka menyembah berhala. Ya, kalau kita baca itu sampai 9 ya, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka. Bangsa Israel adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak suka dinomorduakan, Allah yang begitu peduli dengan bangsa pilihannya itu, yang mengeluarkan mereka dari perbudakan dan menuntun mereka lewat tiang api dan tiang awan selama mereka perjalanan menuju tanah Mesir. Harusnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu menjadi suatu perenungan bagi bangsa Israel, tapi ternyata tidak. Mereka tumbuh menjadi
pribadi yang tegar tengkuk, berikan nasihat. Dia harus menyuarakan suara Tuhan di tengah-tengah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Nabi Yeskiel adalah manusia biasa. Dia juga pernah merasa down. Dia merasa tidak sanggup menjalani tugas itu. Tetapi Tuhan selalu mengatakan jangan takut, tetap kerjakan yang menjadi pekerjaan. Dan ketika hubungan Nabi Yeskiel utusan kaum Israel, kalau kita baca di sini ada 70 ya, di ayatnya yang ke-10 ya kalau tidak salah ya. Ada 8. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu ke tangan orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Jadi kalau kita baca sampai 12 di situ dikatakan ada 70 imam-imam atau tua-tua bangsa Israel untuk tetap menyadari bahwa Tuhan kita itu Maha Pelindung, sehingga apapun yang kita lakukan biarlah melalui kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Terpujilah Kristus, haleluya. Kita mengimankan firman Tuhan dan tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Tetaplah teguh hati dan jangan menyerah dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Bapak Ibu, mari kita terima berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai keluarga Bapak Franky Sinaga dan kita semua yang hadir pada saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya.